Jadi kalau Bapak Ibu merasa kok ada getaran, ada energi, karena ini bukan hawa nafsu, bukan saya sedang ceramah, bukan. Saya tidak punya daya apa-apa, la haula wala quwata illa billah, kalau tidak ada sang daya yang ada dalam diri saya, kalau tidak ada sang kehadiran dalam diri saya. Bapak Ibu, saya menyediakan diri kepada Dia karena saya memiliki cinta. Gak ada cinta, ceramah ini mungkin hanya masuk di telinga kiri, keluar di telinga kanan. Bapak Ibu bicaralah sama anak-anak, gak ada kekuatan positif, gak ada cinta, gak akan diturut. Silakan. Apalagi cuma nyuruh-nyuruh aja, gak ada cinta. Cobalah mulai dengan kekuatan positif. Bapak Ibu sekarang tahu rumusnya? Bukan berapa keras kita bekerja, bukan berapa banyak waktu yang diluangkan, tapi berapa besar cinta yang kita masukkan di situ. Sama ketika kita memberi, bukan soal berapa yang kita berikan, tetapi seberapa besar cinta yang kita muat ke dalam pemberian itu. Bapak Ibu, kita memberi. Nanti saya tunjukkan ayat-ayatnya ya sebentar lagi. Ketika memberi, satu, jangan pernah merasa ada yang berkurang pada diri kita. Dua, berikan yang terbaik yang kita punya. Jangan ngasih bekas, jangan ngasih yang sudah tidak dipakai, jangan ngasih sesuatu yang kamu tidak makan, jangan ngasih yang busuk. Ada yang ngasih oleh-oleh sama saya, ini jeleknya saya. Sebetulnya itu tuh oleh-oleh bukan dia beli buat saya. Dia itu pernah dioleh-olehin oleh orang lain, gak pas buat dia, dikasih sama saya. Kok saya bisa baca ya? Sampai istri saya suka bingung. Aduh, gimana nih ngingetin orang ini? Keseringan dia. Akhirnya saya ingetin, nanti kamu kalau mau ngasih sama saya, ya, coba belajar memberi dari hati kamu, saya bilang. Rupanya kesinggung mungkin ya, kesadarannya, nangis depan saya, minta ampun-ampunan. Padahal saya juga ya kalau bisa gitu, dari hati lah gitu. Nih kalian juga ada di sini suka begitu, ngasih parcel sama orang lain, mindahin tempat aja karena kamu nggak suka. Saya tahu orang-orangnya di sini satu-satu. Ya, kalau mau memberi, nanti kata Allah, ada ayatnya di Quran, memberilah yang kamu cintai, memberi yang terbaik. Tapi syaratnya ketika memberi, jangan berharap kembali. Ya, keindahan hidup adalah saat kita mengedepankan cinta, maka seluruh uang yang kita butuhkan pun secara lengkap akan datang kepada kita. Perhatikan Bapak Ibu, sekarang bebaskan pikiran tentang uang, harta, apapun. Tetapi kita fokus, kita melakukan apapun karena cinta. Ingat ya, karena apa? Cinta. Cinta itu tanpa syarat. Tanpa syarat ya Bapak Ibu, tanpa syarat. Perhatikan saya, gimana caranya supaya cinta tanpa syarat? Dengarkan kata-kata saya. Aku mencintaimu karena sesungguhnya aku berada dalam dirimu. Udah, mantranya udah masuk ya? Apa mantranya? Aku mencintaimu karena sesungguhnya aku berada dalam dirimu. Paham apa tidak? Ya, ingat ya, Allah itu meliputi diriku, meliputi dirimu. Aku mencintaimu karena aku berada dalam dirimu. Itu mantra saya. Mantra saya begitu. Makanya tanpa syarat, tidak pernah minta balasan, tidak transaksional. Apa yang terjadi? Semua orang yang berbuat kebaikan karena ingin mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda, dia sedang digerakkan oleh rasa kekurangan. Rasa kekurangan bukan cinta. Cinta itu rasa berkelimpahan.
Ini saya buka sedikit-sedikit ya rahasianya. Wah, makanya beruntung kalian yang datang hari ini, ya. Luar biasa. Biasa nggak ngasih sama orang pengen dapat balasan? Ya, apalagi ya kita dengar kajian-kajian yang mengatasnamakan agama dan Tuhan. Kalau kita sodakoh katanya akan dilipat gandakan. Begitu kita berpikir dilipat gandakan, kita ini sudah berpikir kekurangan. Dan orang yang seperti ini sodakohnya bangkrut. Makanya banyak orang yang bertanya pada saya, kok saya sudah sodakoh banyak, tapi saya malah jadi bangkrut. Nah loh, karena sodakohmu itu tidak pakai cinta. Kamu sodakoh berbasis kekurangan, digerakkan oleh rasa ketakutan. Lihat saya semuanya. Kamu sodakoh karena kamu ingin melipat gandakan uangmu, tapi caranya salah. Syukur itu tanpa syarat. Oke? Baik, sekarang kita lihat ya. Ini surat Al-Imran nih Bapak Ibu, ayat 92. Perhatikan kata-kata saya, perhatikan sepenuhnya. Yang tadi itu hasil riset neuroscience. Yang tadi statement tadi itu hasil riset. Itu sudah disarikan dalam perjalanan yang sangat panjang Bapak Ibu. Nah sekarang kita lihat kitab sucinya. Hebat. Saya tuh kadang-kadang melihat ya, kok orang-orang yang bergerak di neuroscience, riset tentang psikologi, macam-macam, mereka ini bahkan tidak pernah cerita agama, tidak pernah cerita Tuhan, tapi mereka begitu luar biasa bisa menyimpulkan kata-kata bijak yang hebat buat kita. Lah kita yang tahu ayatnya malah, Bapak Ibu mohon maaf, ada yang harus dirubah cara kita belajar itu. Jangan cuman asal ikut ceramah, apalagi wah yang penting saya ngaji aja, apapun yang dikaji nggak peduli, karena saya sudah dapat pahala. Duduk di masjid aja, wih pahalanya. Gitu saya tanya pahala itu apa Bu? Teuing naon? Saya gini pikain aja ningali kata si pahala. Yang saya tahu mah pahala teh pahala kencana. Bis. Padahal dalam bahasa Arab tuh nggak ada, Bapak Ibu, pahala tuh nggak ada. Dalam bahasa Arab adanya ajrun. Ajrun itu zat. Zat. Pahala yang sebenarnya adalah Allah itu sendiri, Bapak Ibu. Allah. Tah eta. Sok kumaha carana supaya dugi kadinya tah ngaos teh. Makanya pernah enggak ada pengumuman, Bapak Ibu barang siapa yang ikut kajian di Miskatul Anwar setiap jam 9 pagi yang disampaikan oleh saya, insya Allah dapat pahala. Pernah nggak ada pengumuman begitu? Rek datang heug ente juga kajen. Saya tidak pernah iklan. Bahkan sekarang saya bilang itu iklan undangan pengajian di YouTube hapus saja, nggak usah. Rek datang heug teu kajen. Belajar untuk datang karena digerakkan oleh kesadaran. Belajar untuk datang karena ada cinta, ingin berubah gitu. Bukan karena pahala, bukan karena surga, bukan takut masuk neraka. Nggak ada di sini, gitu-gitu. Coba mulai dari situ, ya. Betul? Nah, orang yang pengen surga nanti itu sebetulnya karena putus asa aja. Putus asa, ayeuna susah. Sugan, jeung sugan, jaga. Ayeuna we geus ripuh, komo jaga tuh, betul? Iya, kan yang menentukan masa depan tuh hari ini. Makanya saya bilang, hiduplah di sini hari ini sekarang dengan kesadaran, ya. Bahagia itu tidak usah digantungkan pada situasi. Bahagia itu adalah pilihan. Pilihan, ya, dalam diri kita. Yuk perhatikan.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, surat Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan hatta hingga tunfiku mimma tuhibun, hingga kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, yang kamu senangi, yang kamu butuh. Begitu. Kalau mau ngasih baju sama orang, jangan baju bekas. Dikasih judul lagi, ini bekas juga layak pakai. Kan kumana ya nggak dipakai. Hayang nyewit saya maka jelema gitu. Udah gitu ngakunya dermawan lagi. Dermawan mana? Dia itu buang sampah dengan berpura-pura dermawan, betul nggak? Kalau mau ngasih nih orang di jalan, jangan uang yang kamu nggak pakai. Itu uang yang 500 perak, 1000 perak itu yang nunggah gorolong teh. Kumane kayak nggak dipakai, tepayu. Coba belajar ngasih itu sesuatu yang orang lain kalau pakai itu manfaat. Cenah kadengian ya kuno paralit. Dan kalau masih begitu hidup kita, Bapak Ibu percaya sama saya, itu uang hese. Karena apa? Merege hese. Bahasa India nama gitu. Uang itu menyenangi orang-orang yang bahagia ketika memberi. Ketika dia itu bahagia, tidak merasa berkurang, terus merasa berkelimpahan. Nah, uang itu rindu sama orang-orang kayak gitu. Ini model-model yang tadi itu. Uang. Boro-boro rindu, hayang panggih gente. Ini saya sedang berbicara sains nih Bapak Ibu, sains. Tapi saya coba gunakan pakai bahasa pasar, bahasa yang gampang dipahami. Sugan atau robah maneh teh. Hayang beunghar eta kalakuan kitu wae. Hitungan mun mere teh. Betul nggak? Dan kalau sudah ngasih tuh diingat-ingat. Itu baju dari saya 10 tahun yang lalu. Perhatikan ayatnya Bapak Ibu. Ini keren gak ayat ini? Keren. Ini ayat dibuat dalam satu buku namanya Letting Go yang nulis David Hawkins. Dia nggak ngerti ayat ini, tapi isi buku Letting Go itu persis ayat ini. David Hawkins mengatakan kalau kamu ingin berkelimpahan, masuklah frekuensi cinta dan syukur. Itu bahasa David Hawkins. Ayatnya tiba heula geus aya. David Hawkins can lahir kayak geus aya. Si ngalarti itu maneh teh. Saya saking sayang sama kalian itu. Aduh, gimana ya? Udah kerja keras, waktu banyak. Ari duit kurang wae. Kajian piknik makal. Geus mekal teh eta sare di mobil. Ya Allah. Tos di mana, Bu? Pangandaran aya. Berapa hari? 3 hari. Ngapain san? Ngojay. Nginep di mana? Di mobil. Restoran mana? Mekal. Ya Allah. Ini kayak gini-gini nih. Kayak gini-gini ya. Nah, nanti saya kasih tahu nanti ada hasil riset lagi itu. Dan apa saja yang kamu nafkahkan sesungguhnya Allah tahu, Bapak Ibu. Nih, dengerin saya.
Waktu kita menafkahkan sesuatu itu, kita tuh tahu, ieu teh urut lain. Ieu teh kapake henteu. Tahu kita itu. Cuman kita cari pembenaran, seolah-olah kita dermawan. Udah gitu pakai judul, nggak apa-apa ya katanya, ayah guru. Naon? Sedikit juga yang penting ikhlas. Aduh. Ciri orang ikhlas tuh banyak ngasihnya, saya bilang. Saeutik mah teu ikhlas. Eta geus saeutik teh hayang disebut ikhlas. Hayang nyiwit teh ka jelema kitu teh. Matak teu beunghar-beunghar oge. Teu boleh susah tiap panggih teh. Aduh. Paham Bapak Ibu? Dari tadi ketawa-ketawa kenapa? Huru masa? Nah, bagus. Ini hari kebangkitan tuh ini. Bangkit. Oh ternyata itu saya. Ketika saya, oh pantesan. Ya. Terus kita berantem soal hitungan uang. Tidak nambah-nambah. Hidup tidak berkelimpahan. Karena apa? Kita yang telah mengundang semua ketidakberlimpahan ke dalam hidup kita. Kenapa? Ada yang salah di sini. Jadi kata Allah apa? Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan. Gak sampai. Tidak disebut kebajikan kata Allah. Sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Coba belajar ya. Ya, masukkan uang yang kita butuh. 10 ribuan, 20 ribuan, 50 ribuan. Ya, coba ngasih itu yang pantas. Saat ngasih, tong ditinggali duit. Nah. Lihat kebahagiaan orang yang dikasih. Jika perlu kamu bilang, terima kasih, kamu sudah membuat saya bahagia. Kalau tidak ada yang bisa saya beri, uang ini tidak membuat saya bahagia. Nah, uang itu langsung rindu sama kalian. Nih, saya kasih tahu ilmunya. Saya selalu bawa uang. Kenapa? Karena sudah niat nanti saya mau ngasih uang. Kalau uang sudah masuk di sini, udah dikeluarkan dari, udah masuk saku ini, saya nggak pernah bawa ke rumah lagi. Pasti nanti akan saya habiskan. Dan saya kalau mengasih uang, saya gini modelnya. Ini yang depan, yang Pak Karno ini, saya Pak Hatta. Ini saya imajinasikan keberlimpahan. Yang belakangnya bukan keberlimpahan. Karena uang ini menjadi satu. Karena menyatu antara positif dan negatif. Keberlimpahan dan ketidakberlimpahan. Cinta dan ketiadaan cinta. Makanya saya kalau ngasih uang, itu saya tidak pernah salah. Jadi kalau ngasih uang begini. Sini. Kamu nggak akan kaya. Nah ini calon orang kaya bener. Nih kalau ngasih uang ini nih ya, saya ngasihnya tidak terbalik. Yang saya berikan ini bagian depannya, keberlimpahan. Terima, keberlimpahan bagi saya. Keberlimpahan, ya. Jadi saya tadi bilang sama uang, ya, bahagiakan dulu orang lain. Nanti udah ada di sini lagi tuh uang itu, di sini lagi, ya. Kalau sudah selesai membahagiakan orang, kau balik lagi bawa teman-temanmu, gitu. Jadi ngasih uang juga ada caranya. Udah ngasih uang, siapa lagi? Maju. Ini diam aja mau dikasih uang, ya Allah. Ini buat kamu. Nah kalau ngasih gitu, jangan dong ayah. Nah, kalau ngasih itu salah. Suami ngasih uang sama istri, ya, hese gawe. Ini yang sebelah sini kasih tahu. Kalau ngasih uang, makasih ya. Makasih sudah menerima kebaikan saya. Gitu.